SMP Magic King ya, jadi yang sudah di-tease akhirnya diumumkan juga di Shokugan Modeling Project Majin Gatai Magic King. Dan ya, kita lihat ada apa aja ya. Apakah ada yang baru apa enggak? Gimana perbedaan dari Minipla? Miniplanya cukup jadul ya, dan udah hampir 20 tahun yang lalu ya. Jadi emang anniversary 20 tahun juga. Dan ya, Magic King yang tunggu-tunggu. Jadi ya, ini versi yang lamanya. Kalau kalian lihat tuh bodinya cukup bantet, badan cukup besar karena emang ya bisa mencakup jadi Magic King, jadi yang Magic Dragon, dan bisa jadi masing-masingnya. Dan ya, ini jadi versi barunya. Di sini masih versi komputer ya. Di sini sih bagus ya. Oh, merahnya bagus. Semoga aja ini bukan stiker. Semoga aja. Ya. Dan ya, semoga part emasnya juga bukan stiker. Nyebelin aja kalau part emasnya stiker. Sini si Magi Phoenix dapat pedangnya, dan ya di sini dikasih lihat dapat artikulasi banyak ya. Jadi kayaknya si SMP-nya ini benar-benar mengandalkan di artikulasi. Jadi di sini dibilang bahkan sampai ada 24 join untuk artikulasi. Nah, di sini kalian lihat bisa nekuk, bahkan di kakinya tuh bisa nekuk seperti ini. Di ujung jarinya. Dan ini ankle-nya juga ada artikulasi. Ya, jadi bisa pose seperti lari kayak gini ya. Ini Magi Tower, harusnya Minotaur ya. Jadi dia yang menjadi, kalau jadi basic badannya harusnya ukurannya cukup besar, dan ya di sini dikasih lihat juga dikasih artikulasi. Dan di sini ya, sini ada hal yang menarik. Jadi ada si Magi Fairy. Magi Fairy itu yang paling kecil pas berubah jadi Majin ya. Dan dia nempok di badan si Magi Tower-nya. Dan di sini dikasih kayak join untuk nempel di pundak. Menarik. Magi Fairy jadi ini sekaligus kepala naga. Agak tricky karena seingat saya tuh ya bener-bener kayak nggak ada artikulasi di DX maupun di Minipla yang lamanya. Di sini ya kayaknya di sini juga sih nggak ada artikulasi, bener-bener cuma buat nangkring aja. Karena emang dia banyak buat kepala naga ya. Dan di sini ya, di sini dikasih lihat ada perbedaannya. Sini ada heelsnya, ada kakinya. Jadi yang bisa diartikulasin ditekuk pas jadi naga. Menarik sih. Dan masih bisa artikulasi mulut naganya. Magi Mermaid. Ya, ini juga yang agak-agak ngeri karena dia bisa jadi dua. Ini nggak tahu nih, ini nanti mekanisme gimana. Dia kok bisa jadi dua, dan ya ini ada mode mermaid. Oke. Nah, oke, di sini dikasih lihat nih ya prototipenya. Jadi dapat part tambahan buat jadi mermaidnya, dan kakinya bisa ditekuk masuk sini. Ya, ada celah. Dan ya, kalau ini nggak dipakai bisa dibuat nyimpen ekstra part tangan. Oke, jadi emang ini dikasih lihat beberapa trik untuk nyembunyiin part berlebih ya. Jadi kayak pedangnya ini bisa ditaruh di si Magi Mermaid, atau bisa dimasukin ke dalam badannya. Ya, ini juga si Magi Mermaid cukup krusial karena dia yang jadi kakinya si Magic King. Dan di sini dikasih artikulasi lagi, dikasih lihat artikulasi lagi. Wah. Dan ya, ini yang cukup keren karena dia yang menopang jadi sayap Magi Garuda. Dan sini di sini kasih lihat bisa sampai 36 cm ngebuka sayapnya. Dan ya, sama seperti yang lain,
dikasih artikulasinya cukup banyak, jadi bahkan di versi Majinnya pun dikasih artikulasi banyak, dan pas nanti ke Magic King juga saya bisa ngebuka dan ada artikulasi lagi. Wow, udah kayak si Gao Icarus ya, jadi dikasih sayap yang bisa ngebuka lebar. Dan ya ini bentuk pertama jadi Magi Dragon. Agak-agak gimana karena besar nih, nggak tahu apakah bisa ada action base atau nggak buat nopang badan dia. Dan ini adalah yang ikoniknya. Jadi si Magi Phoenix-nya tuh bisa naik ke si naga. Dan ya pose untuk Magi King. Oke, jadi Magi King-nya kayaknya cukup profesional, tapi masih nggak yakin sih, harus ngeliat nanti penduduk jadinya, karena versi yang lamanya itu dan versi DX tuh badannya tuh jadi gendut banget ke depan karena emang partnya si Magi Phoenix. Dan di sini ya disorotnya ekspresi muka. Jadi ekspresi muka ini itu tuh udah melewati berapa tahap revisi dan sampai jadi yang muka seperti ini. Muka gantengnya lah, Magic King tuh pose pas berubah ngangkat topinya itu ikonik banget lah. Dan ya ini perbandingan dengan si SMP Gingai-O. Jadi tingginya agak lebih tinggi dikit dan dia bisa membuka sayap lebar sampai 36 cm. Dan sini juga dilihat, oh tangannya bisa nekuk seperti itu. Wow, dan ya ini pedangnya, jadi si Magic King-nya itu pedang itu gabungan dari senjatanya yang lain. Dan sini bisa jadi pedang. Oh, menarik. Ya, jadi ini beberapa posenya untuk si Magic King. Ya, ini adalah hal yang dikhawatirkan. Jadi proporsi badannya itu susah untuk Magic King. Karena emang bagian depannya kan si Magi Phoenix, jadi ukurannya cukup besar dan harus bisa masuk. Dan di sini katanya sih diperkecil ya, ukurannya disesuaikan. Dan tangannya dikasih join tambahan, ya udah kayak beberapa SMP terakhir udah dikasih join tambahan sampai bisa nekuk jauh seperti ini. Oh, bisa mode. Ini adalah mode pas dia mengeluarkan jurus terakhir ya, King Calibur Magic Slash. Dan ya ini aja untuk Shogun Bolt Project Majin Gatai Magic King. Udah dibuka pre-ordernya per tanggal 14 dan rilisnya bulan Juni. Di Sasar udah buka, beberapanya udah buka pre-order. Jadi bagi kalian yang nunggu jangan sampai ketinggalan. Dan ya ada lagi kejutan di halaman premium Bandainya kalau kalian belum tahu, yaitu ada Wall Kaiser. Jadi ya selanjutnya adalah Wall Kaiser. Kemungkinan besar pakai Bandai kayak si yang Ginga Taurus. Dan ya karena diumumin cukup cepat ya, semoga dilengkapin aja. Suka kesel aja kalau SMP itu ngeluarin robotnya nggak sampai beres. Udah beberapa seri nggak beres. Dan ya semoga ini cepat beres juga. Jadi si Wall Kaiser, soal yang si kuda yang putih, terus yang kereta, dan yang robot terakhirnya Magi Ranger. Oke, gitu aja first impression dari SMP Magic King dari Bandai Block. Jadi ya jangan sampai lupa ketinggalan pre-order, dan ya sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye bye.